Shalom wanita Deborah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, budayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, dan bahwa nama Yesus itulah nama yang di atas segalanya, itulah nama yang penuh dengan mujizat, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Yesus ada di sana.
ada di sana, sanggup memberikan jawaban kepada ibu-ibu. Yesus, sebut namanya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, 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 hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, sebut namanya, haleluya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Shalom ibu-ibu Deborah yang dicintai oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih sehat, kuat, bahagia, sukacita, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu wanita Deborah. Kita sudah memasuki bulan November. Aduh cepat sekali ya ibu-ibu. Saya harap semua kita dalam keadaan sehat, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu nama Yesus, nama di atas segalanya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ibu-ibu, nama Yesus, nama di atas segala nama, luar biasa. Kita akan belajar betapa pentingnya nama Yesus. Bahkan menurut para ahli Alkitab, nama Yesus di dalam perjanjian baru ada 900 sekian. Bahkan di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya ada kurang lebih 500 kata Yesus dalam empat Injil itu. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Jadi begitu penting nama Yesus. Mari kita belajar ada beberapa hal. Apa yang membuat nama Yesus itu nama di atas segala nama dan nama yang sangat berkuasa, sangat penting. Yang pertama, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku." Perhatikan ibu-ibu, dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ada kuasa, apa saja yang kita minta Bapa sanggup melakukannya. Nama Yesus nama yang berkuasa. Dia sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Karena kuasa di bumi, di muka bumi ini ada di dalam tangannya. Kita teringat ketika di dalam Markus 4 ayat 39. Ketika Yesus dan murid-murid menghadapi badai angin. Yesus tinggal berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menolong kita dalam segala hal.
Bahkan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 18, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Rasul Paulus menghardik seorang hamba perempuan yang ada roh tenung di dalamnya. Dengan roh tenungnya dia mendapat kekayaan. Rasul Paulus menengking wanita itu dalam nama Yesus, maka keluarlah roh tenung dari hidupnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita belajar nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang kedua, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, nama yang menyelamatkan. Dia juru selamat. Dia ahlinya keselamatan. Kita tahu karya salib di Golgota menandakan bahwa apa yang dia lakukan semata-mata semua untuk manusia, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya diselamatkan. Dan di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, hanya di dalam nama Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam dunia ini, di muka bumi ini, hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya yang telah menyatakan, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Hidupnya diberikan, dikorbankan untuk keselamatan ibu-ibu dan saya. Sehingga ketika satu kali Tuhan memanggil kita, kita sudah tahu kemana kita pergi, yaitu kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang abadi. Tapi nama Yesus, nama yang menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan ketika kita besok dipanggil Tuhan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tapi ketika kita ada di dalam dunia ini, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Berapa kali kita mendengar kesaksian ketika ada orang-orang yang hampir ketabrak, ketika ada orang-orang hampir kecelakaan, mereka menyeru dalam nama Yesus, mereka terhindar dari kecelakaan maut, dari perampokan dan sebagainya. Dan di tempat ini ada kesaksian dari keluarga Bapak Ibu Sony, yang kita sudah mendengar bagaimana satu malam keluarga ini dirampok. Dan Ibu Sony berkata, kemarin saya WA dia cerita, waktu itu saya di kamar ditodong dengan pisau yang gede-gede, diapit 2 orang kiri kanan. Saya sempat dipukul, terus perampok bilang suruh menunjukkan harta, kalau tidak mau saya akan dibunuh. Lalu saya ngomong, demi nama Tuhan Yesus, gak ada harta di rumah ini. Perhatikan ibu-ibu, Ibu Sony ini berteriak demi nama Tuhan Yesus. Lalu perampok yang lebih gede begitu dengar langsung teriak, jangan diapa-apakan orang itu, jangan diapa-apakan. Mereka jadi tidak garang lagi. Terus saya dikumpulkan sama suami dan anak saya. Ibu-ibu, ketika Ibu Sony ini menyeru nama Yesus, nama itu menyelamatkan Ibu Sony dan keluarganya yang dirampok di tengah malam dengan ditodong pisau yang gede-gede itu. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Mari selalu kita panggil nama Yesus. Bapak Ibu juga pernah mendengar, ibu-ibu pernah mendengar kesaksian kami ketika kami juga naik mobil sekeluarga dan hampir kecelakaan maut karena remnya blong dan hampir menabrak pohon besar. Tapi sebelum pohon besar itu ada dahan kecil sehingga motor mesin itu ketabrak dan berhenti. Itu karena ada nama Yesus. Kami berseru nama Yesus, tolong Tuhan. Dan Tuhan menolong. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Sudahkah ibu-ibu atau siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Apa buktinya kalau ibu-ibu, saudara dan saya telah menerima Tuhan Yesus? Ibu-ibu dan saya meyakini kalau satu kali dipanggil Tuhan, saya pasti masuk surga. Tapi kalau ada di antara yang mendengar firman ini tidak yakin, kalau Tuhan panggil, aku kemana ya? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang ketiga, nama Yesus, nama yang memberi kesembuhan. Amin. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan ini ayat. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah ini ibu-ibu tahu ada seorang yang lumpuh, yang duduk berdiri di depan pintu gerbang bait Allah. Kerjanya hanya meminta-minta. Ketika Petrus lewat dan mau masuk ke bait Allah, dia pun meminta sedekah kepada Petrus. Petrus berkata bahwa aku gak punya emas perak, tapi aku punya nama Yesus Kristus luar biasa. Dan dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Dan benar orang lumpuh itu mengalami mujizat kesembuhan. Nama Yesus yang ketiga, nama yang memberi kesembuhan. Ibu-ibu tahu salah satu hobi Yesus apa? Salah satu hobi Yesus, dia selalu ingin menyembuhkan orang yang sakit. Di dalam Alkitab begitu banyak kisah-kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang timpang, orang yang stroke, yang tangan kakinya lumpuh tidak bisa digerakkan. Bahkan Yesus membangkitkan Lazarus, orang yang mati. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Katakan amin ibu-ibu. Dan hari ini kalau ada di antara ibu-ibu atau siapapun yang mendengar mungkin sedang mengalami sakit, ucapkan dalam nama Yesus, penyakitku sembuh. Walaupun mungkin tidak langsung sembuh, tapi selalu perkatakan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya 1 Petrus 2 ayat 24. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit sudah disembuhkan. Amin. Apapun penyakit kita. Iblis seringkali berkata, mana buktinya kamu doa belum sembuh, kamu minta belum sembuh. Jangan mau digoyahkan, jangan mau kita dikelabui oleh siasat iblis. Tapi kembalikan kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya baru-baru ini juga sakit, ambeien saya sakit. Tidak bisa masuk permisi kata. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan akhirnya sembuh. Saya minum obat, salah obat, mata bengkak, mata sampai bengkak sekali. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyembuhkan. Saya percaya ibu-ibu punya pengalaman-pengalaman yang indah. Ada juga di tempat ini ibu-ibu yang permisi kata kena kanker payudara. Tapi puji Tuhan melewati kemoterapi beberapa kali. Dan ibu-ibu ini sudah sembuh dan dinyatakan sehat kembali. Hari ini apapun kondisi kita, percayalah dia, nama Yesus, nama yang menyembuhkan. 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Nama di atas segala nama, Yesus namanya. Yang pertama, dia nama yang berkuasa. Berkuasa untuk apapun masalah, persoalan, badai, kehidupan, roh-roh kegelapan, roh-roh kejahatan. Dia berkuasa untuk menolong kita. Yang kedua, nama yang menyelamatkan. Dia juru selamat satu-satunya dalam dunia ini. Dia satu-satunya penyelamat umat manusia. Dan yang ketiga, nama yang menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau dalam hidup kami punya Yesus yang boleh memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Apapun penyakit mereka, baik penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit paru-paru, stroke,
penyakit-penyakit lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa kesembuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan, jadilah sembuh dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkaryalah terus, lanjutkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tangga ibu-ibu wanita Deborah. Diberkatilah hidup jasmani, hidup rohani dengan kebahagiaan dan hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.